Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas latihan soal UTS atau PTS. Boleh juga berlatih soal UAS, ujian akhir semester atau penilaian akhir semester. Mata pelajaran SBDP, tema 1, kelas 6 SD semester 1, kurikulum 2013, dan juga Merdeka Belajar. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, karya seni pahat dan ukir berbentuk 3 dimensi yang biasanya menggunakan media batu atau kayu disebut A. Batik, B. Lukisan, C. Patung, D. Anyaman. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, disebut patung. Kemudian soal yang kedua, patung adalah karya 3 dimensi, artinya memiliki A. dimensi panjang dan lebar, B. dimensi tinggi, C. dimensi lebar, D. dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, memiliki dimensi panjang, lebar, dan juga tinggi. Kemudian teman-teman, soal yang ketiga, patung yang dibuat untuk bertujuan sebagai sarana beribadah disebut A. patung seni, B. patung religi, C. patung monumen, D. patung dekorasi. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, disebut patung religi. Jadi patung religi dibuat dengan bertujuan sebagai sarana untuk beribadah. Kemudian soal yang keempat, patung yang dibuat dengan tujuan untuk memperingati peristiwa bersejarah atau jasa seorang pahlawan disebut A. patung monumen, B. patung seni, C. patung kerajinan, D. patung arsitektur. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, disebut patung monumen. Kita lanjut ke soal yang kelima. Patung yang dibuat dengan tujuan ikut aktif berfungsi sebagai penunjang dalam konstruksi bangunan disebut A. patung kerajinan, B. patung seni, C. patung arsitektur, D. patung monumen. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, disebut patung arsitektur. Kemudian kita lanjut ke soal yang keenam. Patung yang dibuat dengan tujuan untuk menghias suatu bangunan atau lingkungan taman disebut A. patung dekorasi, B. patung kerajinan, C. patung seni, D. patung religi. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, disebut patung dekorasi. Kemudian soal yang ketujuh. Patung yang dibuat dengan tujuan untuk dinikmati keindahan bentuknya disebut A. patung seni, B. patung kerajinan, C. patung dekorasi, D. patung monumen. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, disebut patung seni. Kemudian soal yang ke-8. Patung yang dibuat dengan tujuan sebagai mata pencaharian para pengrajin disebut A. patung religi, B. patung pencarian, C. patung kerajinan, D. patung unik. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, disebut patung kerajinan. Kemudian soal yang ke-9. Teknik pembuatan patung dengan cara mengurangi bagian bahan yang tidak dipakai lagi dengan cara menoreh, melubangi, menggores, mencungkil, dan sebagainya disebut A. teknik butsir, B. teknik memahat, C. teknik mencetak, D. teknik merakit. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, disebut teknik memahat. Kemudian soal yang ke-10. Bahan yang cocok dengan teknik memahat adalah
A. Bahan lunak, B. Bahan keras, C. Bahan cair, D. Bahan lembek. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, bahan keras. Jadi bahan keras adalah bahan yang cocok yang boleh digunakan dalam teknik memahat. Kita lanjut ke soal yang ke-11. Teknik pembuatan patung menggunakan bahan yang lunak disebut A. Teknik cetak, B. Teknik rakit, C. Teknik butsir, D. Teknik pahat. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut teknik butsir. Kemudian soal yang ke-12, bahan yang cocok digunakan dalam pembuatan patung teknik butsir adalah A. Kayu, B. Batu, C. Plastisin, D. Logam. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, plastisin. Karena teknik butsir adalah teknik pembuatan patung menggunakan bahan-bahan lunak. Jadi plastisin adalah bahan lunak. Kemudian soal yang ke-13, orang yang membuat patung disebut A. Pengrajin, B. Pemahat, C. Pencipta, D. Pematung. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, disebut pematung. Kemudian soal yang ke-14, karya seni patung yang penampilannya hanya menampilkan bagian dada. Dari dada, pinggang, dan panggul adalah A. Patung dada, B. Patung torso, C. Patung lengkap, D. Patung tubuh. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut patung torso. Kemudian soal yang ke-15, gambar relief pada umumnya terdapat pada bangunan A. Rumah, B. Candi, C. Kayu, D. Semen. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, biasanya terdapat pada bangunan candi. Kemudian soal yang ke-16, karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan disebut A. Koran, B. Poster, C. Majalah, D. Komik. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut poster. Kemudian soal yang ke-17, peralatan yang biasa digunakan untuk membuat patung berbahan dasar logam adalah A. Martil besi, gerinda, dan mesin potong, B. Kapak, gergaji, dan amplas, C. Kompor, tungku panas, dan alat-alat cetak, D. Butsir, sudip, dan amplas. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, yaitu kompor, tungku panas, dan alat-alat cetak. Karena berbahan dasar logam, logam tersebut harus dilelehkan dulu atau dipanaskan terlebih dahulu. Kemudian soal yang ke-18, teknik pembuatan patung yang dilakukan dengan cara menyusun dan membentuk patung dengan cara mengelem atau mengelas sesuai dengan bahan disebut A. Membentuk, B. Merakit, C. Memahat, D. Membutsir. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, merakit. Jadi teknik merakit adalah teknik yang mana menyusun, membentuk, mengelem, dan juga mengelas bahan-bahan yang telah ada, kemudian membentuk sebuah patung. Kemudian soal yang ke-19, poster biasanya ditempelkan di tempat A. Khusus, B. Tersembunyi, C. Umum yang ramai, D. Di dalam kamar. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, ditempelkan di tempat umum yang ramai. Kemudian soal yang terakhir, soal yang ke-20, cerita bergambar yang isinya berupa gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan disebut A. Poster, B. Komik, C. Novel, D. Koran.
Tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut komik. Oke teman-teman, demikian latihan soal SBDP tema 1 kelas 6 SD. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe ya. Kemudian jangan lupa share video ini. Sampai jumpa di lain video ya. Terima kasih.